Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi juga buat adik-adikku semua dari Basecamp HMS Polines. Selamat pagi juga untuk Bapak pembicara kita pada pagi hari ini, Bapak Rifki, Bapak Anas, dan Bapak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu diberkahi dengan kesehatan dan semangat pagi di minggu pagi hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara kami pada pagi hari ini. Selamat datang di acara Webinar Civil Expo Nasional 9.0 dengan tema Manajemen Proyek di Masa Pandemi. Ada pepatah mengatakan nih bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arneta Riana dan di samping saya ada rekan saya Irin Dewi. Kami di sini selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Salam kenal semuanya. Oke, langsung kita mulai aja acara pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya membacakan susunan acaranya. Acara akan diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan doa, setelah itu dilanjutkan sambutan ketua pelaksana, kemudian dilanjutkan dengan sambutan ketua jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang, kemudian dilanjutkan dengan sambutan ketua IKSIPOL, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Direktur Politeknik Negeri Semarang, kemudian dilanjutkan acara inti kita yaitu penyampaian materi oleh pembicara. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab dan kesimpulan oleh moderator, dan acara akan diakhiri dengan penutup. Kita akan beranjak ke pembicara yang ketiga. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk adik-adik semua dan para hadirin karena kita sampai di pembicara kita yang ketiga. Ya, sebelumnya akan saya perkenalkan dulu beliau melalui CV beliau. Oke, yang terakhir yaitu adalah Pak Anas Malfuri, STMT, bekerja di instansi PT Waskita Karya, jabatan sebagai Project Manager, alamat kantor di Jalan Jen MT Haryono, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI, Education History-nya di Universitas Semarang, jurusan Teknik Sipil, dan S2 di Universitas Trisakti, Teknik Sipil. Moto hidup beliau adalah In lam takun alaya godobun fala ubali. Hobi beliau bikin musik, bermusik, berkebun, membaca buku, jalan-jalan, bahkan nge-YouTube. Kalau ada yang mau memfollow beliau di Instagram, Anas_MGF, Anas_MGF. YouTube beliau namanya Anas Makfuri. Dan mari kita sambut pembicara yang ketiga. Selamat datang, selamat siang Pak Anas. Selamat siang Bu Femi. Yeah. Bagaimana keadaannya? Sehat-sehat Pak Anas? Alhamdulillah. Bisa dimulai? Bisa, langsung monggo Pak Anas. Kita mulai untuk sesi ketiga. Bapak, kami berikan waktu 40 menit untuk menyampaikan materi, dilanjutkan nanti dengan sesi tanya jawab 15 menit. Waktu dibuat, saya persilakan kepada Pak Anas. Ya, mohon izin untuk bisa share screen saya. Hostnya masih disable. Baik, sambil menunggu persiapan untuk saya bisa dapat share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini puji syukur sekali ya saya bisa diundang oleh Politeknik Negeri Semarang, di mana sebenarnya saya senang sekali diundang karena 20 tahun yang lalu saya adalah mahasiswanya Polines. Jadi saya pengen mengucapkan salam hormat saya kepada Bapak Direktur, Bapak Insinyur Supriyadi, kebetulan nggak hadir ya, kemudian ada Ibu Tajur, Bu Dianita, kemudian ada Pak Wakajur tadi, Bapak Dedi, lalu untuk Ketua Pelaksana, kemudian
para pemateri, terus partisipan, dan yang wabil khusus mungkin untuk Ibu moderator atau Ibu dosen ya. Kalau Ibu tadi saya lihat kayaknya dosen kayu ya, kalau zaman dulu saya lupa. Yang masih ingat itu adalah dosen sangat legend yaitu Bapak Ugiman. Beliau masih ada ya? Masih ya. Pak Heri. Oke, lanjut saya mau sharing. Nah, di sini bukan kuliah seperti Bu Femi, tapi ini hanya sekedar sharing aja. Nanti apakah sudah terlihat, Bu? Ya, sampun Pak Anas sudah terlihat. Oke, ya. Yang pertama saya akan memaparkan, ini adalah mudah-mudahan 40 menit ke depan saya akan memaparkan ini. Nanti kita akan perkenalan dulu sama waskita sampai nanti ke kesimpulan, mudah-mudahan sesuai dengan TOR yang diberikan oleh teman-teman pelaksana ya, teman-teman panitia pada saya. Oke, yang pertama saya mau mengenalkan dulu kepada mengenalkan PT Waskita Karya ya. PT Waskita Karya itu lahir tahun 1961 di mana awalnya perusahaan Belanda ya, Hindia Belanda zaman dulu, itu berpartisipasi terkait proyek bangunan air, reklamasi, pengerukan, pelabuhan, dan irigasi. Zaman dulu kan Bapak Insinyur Soekarno membuat sebuah perusahaan-perusahaan yang bisa mensupport pembangunan Indonesia waktu itu. Makanya perusahaan-perusahaan karya adalah perusahaan yang didirikan oleh negara. Lalu tahun 1973 berganti nama menjadi PT Waskita Karya. Nah, ini mulai menjadi kontraktor umum ya, kegiatannya lebih luas daripada yang sebelumnya, ditambah ada konstruksi jalan raya, jembatan, bandara, pabrik, fasilitas industri lainnya. Ya, lalu 1980, nah ini Waskita Karya sudah mulai menggunakan teknologi-teknologi maju, di mana Waskita Karya saat itu joint venture, joint operation dengan perusahaan-perusahaan internasional, dan karya yang sangat monumental yaitu adalah pembangunan Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang di Cengkareng yang saat ini ada. Itu awalnya adalah Waskita Karya yang membuat. Lalu tahun 1990 Waskita Karya mulai merambah di bangunan-bangunan tinggi ya, di mana saya sekarang adalah menjadi bekerja di divisi gedung atau building division. Nah, tahun itu kami Waskita Karya menyelesaikan gedung tertinggi di Indonesia yaitu BNI City. Ya, saat ini kayaknya juga masih tertinggi. Kemarin mau disusul dengan namanya Gedung Indonesia One ya, tapi karena pandemi kayaknya sampai saat ini belum selesai. Lalu ada kantor Bank Indonesia, Menara Geraha Niaga, Menara Mandiri Plaza, Hotel Shangri-La, apartemen tinggi-tinggi di Jakarta, ya, dan lain-lain. Itu banyak karya Waskita. Kemudian tahun 1995 ya kita lebih fokus dengan mutu pekerjaan, dan kita diakui oleh internasional. Nah, tahun tersebut kita mendapatkan ISO 9002 tahun 1994, di mana standar mutu kita ya kalau sudah diakui oleh ISO artinya standarnya sudah standar internasional. Dan sejak itu Waskita terus berkembang sampai sekarang menjadi perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia atas kepemilikan aset dan pendapatannya sampai dengan saat ini. Ya, ini adalah struktur organisasi di Waskita Karya, hampir mirip dengan Wijaya Karya tadi, bahwa di atas ada komisaris dan lalu di internalnya ada presiden direktur atau direktur utama, kemudian ada direktur of finance, jadi direktur keuangan, kemudian ada direktur HCM dan sistem development, ini yang membidangi tentang kepegawaian, personalia, dan membangun sistem di Waskita Karya. Lalu ada direktur operasional 1, direktur operasional 2, operasional 3, sampai direktur bisnis strategi dan HSE, di HSE. Ini jadi di Waskita Karya karena fokus dengan quality dan HSE atau K3 itu kita ada direkturnya, dan tidak banyak perusahaan yang memiliki direktur khusus untuk itu. Alhamdulillah Waskita Karya, Wijaya Karya punya.
Nah, di bagian corporate office, nah ini orang yang bekerja di kantor pusat. Di kantor pusat itu ada bagian legal divisi, ada finance division, accounting division, HCM division, IT, ya track division, nah business strategy division, kemudian ada risk management division, GHSE division, marketing division, production control division, ya SCM division. Nah, terus terkait dengan SMAP and Social Responsibility Unit. Nah, ini di mana kalau teman-teman nanti ada yang berminat gabung di Waskita Karya, setidaknya yang jurusan teknik sipil itu banyak peluangnya. Ya, yang penting bukan di finance dan accounting ya. Itu mungkin agak beda. Nah, tapi yang lain itu bisa legal division, bisa teknik sipil, terus Anda teman-teman bisa belajar tentang terkait dengan hukum-hukum kontrak dan lain-lain atau hukum-hukum konstruksi, bisa masuk ke legal division. Lalu bisa di HCM juga ya. Jadi banyak peluangnya. Nah, sedangkan di yang bagian produksi itu disebut namanya business unit. Ya, kayak saya ini bagian produksi. Ya, yang di proyek-proyek dan lain-lain ya. Meskipun juga ada kantornya. Itu ada building division, ya divisi gedung, kemudian infra 1 division. Infra 1 ini khusus menangani bangunan-bangunan air, ya irigasi, bendungan dan lain-lain. Kemudian infra 2 division ini yang khusus menangani infrastruktur seperti jalan, jembatan, yang bangunan-bangunan infrastruktur keras ya. Lalu ada EPC division, ini yang terkait dengan pembangkit listrik tenaga pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga nuklir, PLTU dan lain-lain. Kemudian ada overseas division, ini bagian yang divisi di mana luar negeri, kita merambah ke luar negeri ya, di Asia, Afrika dan beberapa yang lain. Lalu ada anak perusahaan. Nah, ini semua koordinasinya terkait dengan ada direktur operasional 1, 2, dan 3. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah Waskita Karya. Kalau Waskita Karya itu juga sama seperti Wika tadi, kita ada holding di mana induknya adalah PT Waskita Karya Persero Tbk, dan ini memiliki anak perusahaan. Ini saya kasih contoh aja. Jumlah anak perusahaan dan cucu perusahaan saat ini itu sudah sekitar 26 perusahaan ya. Nanti bisa dicek di waskita.co.id ya. Nah, ini investasi ini berarti anak atau cucu perusahaan. Ini banyak jalan tol, kemudian pembangkit listrik, pabrik baja dan lain-lain. Jadi udah Waskita Karya itu ya bukan ya kontraktor tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Rifki tadi ya kontraktor, tapi juga juga memiliki atau investment juga. Nah, ini adalah penghargaan saya ambil contoh aja di tahun 2019 sebelum pandemi, bahwa Waskita Karya pernah mendapatkan rekor muri membangun proyek bandara tercepat di Indonesia, yaitu di Bandara Ahmad Yani. Itu kurang lebih hanya 11 bulan, nggak ada 1 tahun. Lalu pernah mendapatkan penghargaan untuk Badan Usaha Jasa Konstruksi kategori non kecil terbanyak peringkat 2 dalam sertifikasi tenaga kerja konstruksi di wilayah Palembang. Kemudian mendapatkan sertifikat bendera emas penghargaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu mendapatkan penghargaan kecelakaan zero accident. Nah, ini yang zero accident ini sekarang sudah rutin tuh hampir tiap tahun. Kebetulan proyek yang saya tangani itu sudah ada sekitar 3-4 yang saya mendapatkan zero accident, dan zero accident itu tidak gampang ya, karena ada syarat ketentuannya, yaitu setidaknya sudah menjalankan pekerjaan 1 juta jam kerja. Nah, itu nggak ada yang kecelakaan fatality. Nah, itu kalau saya bekerjanya risikonya cukup tinggi karena saya high rise building ya, jadi bangunan-bangunan tinggi ya, 24 lantai, 30 lantai, 40 lantai yang saya kerjakan. Nah, itu tidak mudah menangani supaya orang itu bisa selamat gitu. Nah, alhamdulillah karena komitmen bersama dan kerjasama di berbagai pihak, alhamdulillah bisa mendapatkan zero accident dari Kementerian Tenaga Kerja. Lalu kita di bulan April mendapatkan penghargaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
dari Kementerian Tenaga Kerja, Agustus penghargaan The Best Indonesia Good Corporate Governance Implementation 2019 dari Economic Review. Dan September berhasil mendapatkan sertifikat ISO 45001 2018 tentang sistem manajemen K3 dan mempertahankan sertifikat ISO 9001 2015 tentang sistem manajemen mutu. Bla bla bla. Nah, alhamdulillah Waskita Karya sampai saat ini ISO-nya lengkap, termasuk terakhir ISO tentang Building Information Modeling. Ya, kita sudah mendapatkan sertifikat-sertifikat itu. Nah, ini adalah piala-pialanya. Nah, nanti kalau teman-teman mau membaca prestasi-prestasi Waskita ada di website resminya. Nah, saya mau bicara sekarang saat terkait dengan industri konstruksi ya. Terkait industri konstruksi, bahwa menurut data dari McKinsey, dan saya juga pernah membaca dari data dari BCG, ya, sebuah konsultan bisnis strategi di bidang konstruksi, itu 20 tahun terakhir, ya, dunia konstruksi itu ternyata tidak menunjukkan produktivitas yang menonjol atau ya labil atau flat aja gitu. Beda dengan manufaktur, ini bedanya sampai 1,7 kali lipat ya. Ya. Kalau datanya dari BCG saya pernah baca itu bahkan 50 tahun terakhir itu dunia konstruksi itu gitu-gitu aja, ya, produksinya gitu-gitu aja, flat gitu ya. Nggak tahu itu apakah karena sangat aman atau miskin inovasi. Nah, inilah yang menjadi tantangan bersama. Padahal ini saya baca kitab Ihya Ulumuddin, ya, ada bahwa di dunia ini atau kita hidup itu sebenarnya pokok pekerjaan di dunia itu ada 4. Ya, pertama itu tentang pertanian untuk pangan, kemudian pertenunan untuk sandang, dan yang ketiga adalah bangunan untuk papan. Dunia kita itu adalah dunia pembangunan ya, konstruksi itu menjadi salah satu pokok pekerjaan di dunia ini menurut Imam Al-Ghazali. Dan seharusnya ini sangat-sangat menonjol gitu loh. Nah, kalau sekarang kita melihat bahwa petani kita masih seperti itu, kesejahteraannya, kemudian pertenunan, apalagi tentang konstruksi, ya kita bisa lihatlah bahwa orang bekerja, rata-rata orang bekerja di proyek ini yang khususnya untuk tenaga kerja itu adalah pilihan karena memang nggak ada kerjaan gitu loh. Jadi kuli-kuli kalau ditanya itu karena rata-rata tidak menjadi sebuah sebuah cita-cita gitu. Jadi masih banyak orang berpikir bahwa kerja di proyek itu kayak tukang gitu, tukang proyek atau itu menjadi bahkan mungkin ada agak-agak malu mungkin ya, kalau apalagi kalau kita nonton di TV kerjanya apa, oh saya kerjanya tukang bangunan. Nah, itu tuh seolah-olah kayak bahasa Jawanya itu produk asor gitu ya, agak kayaknya level-level kelas 3, kelas 4 gitu. Padahal seharusnya enggak. Nah, ini kita harusnya bangga. Saya alhamdulillah selalu membangun diri saya untuk selalu seneng gitu loh dengan dunia konstruksi ini, apalagi dikuatkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa bangunan untuk papan ini adalah pekerjaan yang ya utama gitu. Jadi wah, ini sudah inline gitu dengan basic saya yang alhamdulillah muslim gitu. Nah, ini kenapa kok sekarang jadi seperti itu? Nah, kondisinya itu nanti kita pecahkan bersama-sama dan mudah-mudahan di akhir webinar ini bisa merenungkan, bisa sama-sama kita renungkan kenapa. Atau nanti kita bisa diskusi lah. Nah, ini adalah kinerja divisi gedung di mana saya tinggal atau di mana saya bekerja, Waskita Karya, bahwa sebelum pandemi kita itu sedang menunjukkan kinerja terbaik. Wah, ini menonjol banget, ini ada NKB, ini berarti nilai kontrak baru. Kita nilai kontrak baru naik, kemudian ada PU, ini berarti pendapatan usaha naik, ya. Kemudian likuiditas dan lain-lain itu kita nggak ada yang minus gitu, artinya bagus tuh, pas bagus-bagusnya, ya. Lalu pandemi terjadi ini banyak permasalahan, ya. Kita tadi sudah bicara juga dua pembicara ya bicara panjang lebar juga ya, bahwa saya simpulkan juga di saya atau di kami bahwa permasalahan yang sering terjadi itu adalah kalau di dunia konstruksi saat pandemi itu terjadi kelangkaan pekerja. Ya, banyak PSBB apalagi awal-awal pandemi ya, di bulan April sampai Agustus, September itu di 2020
itu kelangkaan pekerja itu banyak. Bahkan rata-rata proyek itu mampu mendatangkan hanya 30% pekerja dari total kebutuhan. Nah, ini menjadi problem banget. Lalu terjadi kelangkaan material karena PSBB di mana-mana, khususnya material-material import itu ya di lockdown di mana-mana, akhirnya proyek terhenti karena owner rata-rata, apalagi owner-owner yang swasta ya, itu mereka masih bersikukuh bahwa materialnya harus menggunakan itu. Ya misalkan contohnya lift, kita belum bisa produksi, kemudian ada marmer, ada material-material elektronik atau hal-hal yang kira-kira itu memang harus import gitu. Itu kalau misalkan itu nggak datang, nah itu ya otomatis pekerjaan nggak bisa selesai. Ya. Kemudian komunikasi antar stakeholder tidak lancar. Nah ini jadi kalau di dunia konstruksi atau di proyek itu kan memang kita biasa diskusi tiap hari ya. Di proyek itu ada kontraktor, kemudian ada manajemen konstruksi, kemudian juga ada owner. Nah itu kan setiap hari mungkin intens untuk bertemu, diskusi gitu ya, bahkan coret-coret gambar, rapat tiap hari. Karena masalahnya itu kita tahu sendiri bahwa dunia konstruksi adalah pekerjaan yang sangat unik dan tidak sama antara satu dengan yang lain. Dengan desain yang sama, ya dikerjakan di tempat yang beda, itu bisa problemnya bisa beda, cara menuntaskannya bisa beda, dan lain-lain. Beda dengan manufaktur ya, kalau sudah punya template, bikin pabrik di suatu tempat, ya karena by mesin semua mungkin robot dan lain-lain, akhirnya itu bisa seragam gitu. Tapi kalau di dunia konstruksi enggak. Nah, itu di handphonemu. Oke, ada yang masuk. Oke, saya lanjut. Jadi komunikasi antar stakeholder ini karena nggak lancar, ya ini membuat sengketa antar pemberi kerja ya yang semakin besar gitu. Misalkan contohnya ada pekerjaan ternyata ada masalah harus redesign gitu, ya sedangkan redesign itu butuh biaya. Nah, ownernya mungkin karena lagi di PSBB atau mungkin dia isolasi mandiri, akhirnya nggak bisa ketemu, akhirnya nggak putus-putus gitu. Nah ini problem kayak gitu, akhirnya karena nggak putus-putus, ya kontraktor juga nggak mau mengeksekusi kalau belum diokekan, nah dan lain-lain lah. Nah hal-hal seperti itu membuat sengketa pekerjaan itu. Apalagi tentang terkait dengan yang awal-awal pandemi, di mana belum ada peraturan terkait dengan protokol COVID dan lain-lain itu. Nah itu contoh kasus seperti inilah. Kontraktor menganggap bahwa pandemi ini adalah force majeure, yang artinya force majeure itu ya harus bukan dibebankan biayanya, itu bukan dibebankan oleh kontraktor, ya, tetapi bisa dicas ya atau diklaim ke pemberi kerja. Tetapi dari pemberi kerja sendiri juga awal-awal itu kan memang pandemi belum dijadikan sebagai sebuah bencana nasional. Nah, belum ada peraturan-peraturan yang sebagai referensinya. Nah, itulah yang sengketa-sengketa. Semakin ke belakang, hal-hal tersebut sudah sedikit-sedikit bisa teratasi. Kemudian pendanaan proyek menurun. Nah, ini yang paling problem banget ya, karena kondisi ekonomi. Ya, teman-teman mungkin teman-teman mahasiswa dan lain-lain kalau mau melihat kondisi ekonomi Indonesia seperti apa, bisa aja lihat mungkin BUMN-nya atau apa gitu. Kita sekarang saat ini itu sedang krisis, tapi alhamdulillah ya bagus gitu. Dalam arti enggak seperti tahun 98 ya, yang krisis sampai seperti itu. Alhamdulillah sekarang meskipun sebenarnya itu kondisinya adalah krisis, tetapi kita masih bisa berbahagia, masih bisa webinar, masih kondisinya stabil. Ini prestasi yang sangat luar biasa untuk bangsa Indonesia. Ya, kenapa pendanaan proyek menurun? Itu karena kondisi ekonominya lemah, orang-orang itu enggan untuk berinvestasi. Ya, contoh kasus misalkan pembangunan apartemen. Ya, orang mau beli apartemen unit itu mikir-mikir, ya, ngapain saya beli di situ? Nanti laku enggak kira-kira kalau saya jual lagi. Nah, kayak gitu tuh efek dominonya banyak. Ya, karena apartemennya enggak laku atau mungkin kurang sesuai dengan target, ya otomatis proyek tersebut akan tersendat. Ya,
ditambah kalau di kasus di kami ya di Waskita, ya pengalaman di Waskita, termin-termin itu tidak lancar. Ya, termin baik itu yang dari pemerintah maupun dari BUMN maupun dari swasta itu piutangnya itu sangat besar, masih banyak yang belum mereka bayar ya karena mereka juga mengalami efek ekonomi atau kasus ekonomi yang sama seperti kita rasakan. Nah, sampai imbasnya adalah ke kontraktor sendiri bahkan sampai ke subkontraktor. Produktivitas menurun. Nah, ini jadi kalau kita lihat bahwa syarat pokok ya atau mungkin fardu ainnya atau rukunnya produksi itu agar maksimal itu ada 5M ya yang sering kita ketahui bahwa man, machine, money, material, method. Nah, itu kalau tidak terpenuhi ya pasti produktivitasnya menurun. Nah, di kasus industri konstruksi saat ini saat pandemi ya yang tidak terpenuhi itu adalah pertama tenaga kerja yang tadi menurun, yang kedua adalah masalah keuangan dan yang ketiga adalah material. Setidaknya 3 itu yang paling pokok. Untuk metode, kemudian untuk mesin saya kira masih stabil saat ini karena metodenya adalah data template. Kalau mesin kami di Waskita juga banyak ya investasi mesin di situ. Tetapi kalau untuk yang 3 hal itu yang berhubungan dengan pihak luar atau pihak masyarakat umum itu yang agak problem. Kemudian biaya proyek meningkat. Nah, karena ada tambahan biaya overhead khususnya untuk mengakomodir new normal ya serta kenaikan harga material akibat stoknya terbatas, ini biayanya meningkat. Ya, di mana kalau ada material stoknya terbatas, kemudian yang butuh banyak, pasti mereka menaikkan harga. Contoh seperti besi, harganya sekarang udah nggak karu-karuan. Ya. Lalu saya juga khawatir nih teman-teman semua mahasiswa yang mau bikin gedung atau mau bikin rumah nanti habis lulus kuliah, apa bisa gitu ya beli besi itu mahal sekarang. Nah, belum lagi yang material-material yang sifatnya adalah import. Itu sangat mahal. Kemudian overhead itu ya seperti contohnya protokol COVID ya. Pekerja yang masuk itu harus di swab, kemudian harus dikarantina, beri vitamin, dan lain-lain banyak itu. Nah, apalagi kalau sampai ada yang terpapar, pengalaman saya nih sebagai PM, ada yang terpapar ya di Jakarta, di mana bahwa Wisma Atlet itu sudah nggak mau menampung saat itu, saya harus menyediakan hotel, lengkap dengan dokternya, lengkap dengan nutrisi obat dan lain-lain, sampai dia dinyatakan negatif, itu memakan duit 50 juta, satu orang. Ya, bayangkan kalau misalkan personil saya itu ada, yang khusus pegawai saja ada 100 orang, saya menangani 2 proyek berarti sekitar 150 sampai 200 orang. Itu kalau misalkan sampai terpapar semua, tinggal dikalikan saja gitu. Dan alhamdulillah ya daripada kita menangani yang 1 orang 50 juta itu, ya setidaknya kita ada tindakan-tindakan pencegahan. Nah, nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Nah, profit menurun ya. Ini kalau sudah menjadi rumus matematika yang sangat basic bahwa kalau pendapatannya aja tetap, pendapatan usahanya tetap, tetapi biaya produksinya adalah naik ya sehingga profitnya pasti tentu menurun. Nah, inilah kondisi dari masalah-masalah yang tadi di building division Waskita Karya di era pandemi ini harus menelan pil pahit bahwa produktivitas kami menurun 55% dari problem-problem yang ada. Dan ini kita rasakan, saya kira juga banyak perusahaan-perusahaan yang bisa ya seperti itu. Tetapi saya juga sampaikan kondisi seperti ini, ya mungkin banyak juga yang agak tidak menyampaikan ya kondisinya. Meskipun juga kalau kita cek ini di data di LPJK ya, ribuan ya, puluhan ribu perusahaan jasa konstruksi itu yang berguguran, yang UMKM dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke manajemen proyek. Nah, ke manajemen proyek. Oh ya, saya sampaikan dulu bahwa sebenarnya dengan kondisi yang 55% ini, ya terpaksa kita itu sebenarnya di Waskita Karya ada vendor sekitar 6.500 yang terdaftar ya. 6.500 perusahaan yang terdaftar sebagai subkontraktor di Waskita Karya ya ikut terdampak. Ini padahal kita sejauh ini sampai dengan 2019 sudah
ya setidaknya ikut bersama-sama mensejahterakan UMKM, ya pengusaha-pengusaha lokal dan lain-lain itu sekitar 6.500-an vendor dan sekarang semua kena imbas. Oke, kita masuk ke manajemen proyek. Manajemen proyek itu apa sih kalau sebenarnya yang di proyek yang harus dikendalikan, yang harus di-manage? Ini ada seperti ini namanya proses produksi. Ya, dari awal kita masuk di proyek, kita harus memahami yang namanya dokumen kontrak penawaran. Kalau kita ini, saya bicaranya sebagai seorang kontraktor. Di dokumen kontrak penawaran itu ada tujuannya, ada lingkup pekerjaannya, ada definisinya, ada referensinya. Ini harus kita hatam nih. Ya, saya dulu waktu sebagai skam ya atau adkon atau apa ahli kontrak seperti Mas Rizky tadi ya. Mas Rizky tadi ternyata tetangga saya itu di Ungaran. Kalau beliau tadi Ungaran Timur, saya Ungaran Barat, tapi sekarang udah hijrah. Nah, itu jadi yang ahli kontrak itu atau quality atau QS itu harus mampu menelaah dokumen kontrak yang tebal. Dan tebelnya itu bisa ribuan. Ini teman-teman yang dari mahasiswa sekarang harus biasakan mungkin untuk membaca, supaya kalau membaca dokumen nanti nggak ngantuk. Ya setidaknya sekarang dilatih ya, sehari baca buku misalkan minimal 100 lembar atau 50 lembar gitu. Jadi kemampuan untuk nanti kalau membaca dokumen itu nggak liar gitu ya, nggak bingung gitu. Nah, karena itu juga butuh skill khusus atau soft skill lah mungkin. Kemudian masuk di bagian perencanaan. Nah, di awal-awal proyek ini kita harus bisa merencanakan set facilities. Set facilities itu ya apa-apa yang kira-kira perlu disediakan di proyek lah. Kemudian merencanakan sumber daya, schedule, organisasi, waktu pelaksanaan, schedule bahan, subkontraktor, tenaga, dan alat. Itu direncanakan semua. Kira-kira butuh tenaga berapa, kira-kira subkon yang spesialisnya itu apa aja, dicatat semua. Ya, alat-alat yang akan digunakan bagaimana. Lalu direncanakan K3LM, bikin HIRA DC-nya, bikin hal-hal prasyarat khusus untuk penanganan K3, jadi peraturan tata tertibnya ketika masuk proyek, lalu kemudian bagaimana menjaga lingkungan, bagaimana merencanakan nanti mutunya itu mau bagaimana, itu masuk di K3LM. Lalu di perencanaan awal juga gambar, dicek. Gambar itu harus dibandingkan atau harus disandingkan antara gambar tender saat tender. Ya, biasanya gambar tender itu aja ada revisi 1, revisi 2, revisi 3 ya. Lalu ada gambar di mana kita kontrak for construction. Ya, habis kontrak terus kita mau bangun, itu harus dibandingin. Biasanya meleset itu. Ya, ada mungkin kalau khususnya nih mungkin di proyek-proyek swasta ya, mohon maaf saja saya sering punya pengalaman bahwa di tender itu mungkin idenya atau mungkin cita-citanya tinggi ya. Kalau bahasa Jawanya itu kacit ya, kakean cita-cita, bikin gedung bagus, landscape-nya keren, bla bla bla. Terus sama perencana dihitung budgetnya katakanlah 500 miliar. Nah, 500 miliar itu ternyata sama owner mungkin waduh kurang nih. Oke lah direvisi lah. Direvisi akhirnya turun jadi 400 miliar atau sampai bla bla bla, akhirnya katakanlah saat tender itu deal di angka 300 miliar. Nah, 300 miliar itu padahal for construction itu adalah gambar yang dimana sudah dikondisikan. Nah, itu kalau kita nggak jeli, kita bisa mengerjakan nilainya adalah 300 atau kita dibayar 300 miliar, tapi kita produksinya di gambar yang awal tadi yang 500 miliar itu. Nah, itu si owner nanti bisa ngakak-ngakak lah ibaratnya, bisa ketawa-ketawa. Nah, ini perlu kejelian, harus dibikin matriksnya gitu. Nanti kalau teman-teman magang di Waskita ketemu saya, bisa saya kasih contoh ya bagaimana membuat sebuah matriks perjalanan atau mampu telusur daripada gambar itu. Lalu membuat metode konstruksi ya, metode konstruksi itu ya direncanakan memasang batanya bagaimana, mau misalkan bikin scaffoldingnya bagaimana, dan lain-lain itu harus dari awal sudah ada, harus direncanakan. Mengatur cash flow-nya, ini bikin kurva S, progresnya di bulan pertama butuh duit berapa, bulan kedua butuh berapa,
sampai dengan selesai gitu. Nah, itu harus direncanakan. Jangan sampai di awal mungkin biayanya tuh nggak balance gitu, sehingga proyek ya nggak jalan gitu. Uang duitnya kurang, produksinya menuntut lebih. Nah, itulah gunanya membuat kurva S itu, Itu untuk mengatur cash flow. Lalu setelah semua ini jadi, kalau di internalnya Waskita ada namanya rapat moving in. Kita paparkan tuh kepada kepada para direksi, kepada manajemen bahwa proyek ini mulainya sekian, selesai sekian, metodenya begini, terus rencananya bla bla bla, kemudian anggaran pelaksanaannya sekian dan lain-lain. Sehingga ketika itu disidangkan lulus, baru oke, silakan jalan gitu. Nah, setelah dinyatakan seperti itu, diadakanlah PCM, pre-construction meeting. Ini bareng sama MK sama owner biasanya di awal. Wah, itu kita paparkan juga, tetapi tentu tidak disampaikan anggaran yang pelaksanaan pekerjaan secara internal. Tentunya yang disampaikan adalah kalau anggarannya adalah rencana anggaran biaya. Nah, sampai dengan seperti ini nanti ada pelaksanaan, pengendalian, ada evaluasi. Kalau ini ada namanya siklus PDCA ya, Plan, Do, Check, Action. Jadi setiap kita merencanakan, nah nanti dikerjakannya seperti apa, setelah dikerjakan lalu dicek. Oh, ternyata ada kesalahan. Nah, ini nanti koreksinya seperti apa. Nah, itu seperti itu sampai dengan proyek itu selesai. Ya, proyek selesai itu nanti ada namanya moving out. Moving itu ya semacam bikin buku laporan proyek selesai, kemudian dipaparkan kepada manajemen gitu. Ya, prinsipnya adalah seperti itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana mengelola itu semua di saat masa pandemi seperti ini? Ya, sebenarnya proses produksinya sama, tetapi ketika dibawa ke masa pandemi ini bagaimana? Nah, saya kebetulan saat pandemi itu di awal tahun 2020 sampai dengan sekarang mengerjakan 3 proyek yang mainstream lah ya. Kalau yang proyek-proyek di luar itu tidak saya sampaikan. Yang mainstream itu ada yang pertama adalah proyek Rumah Sakit Corona Pulau Galang. Ini proyek strategis nasional, ya, di mana ownernya adalah ya tentu pemerintah sendiri, langsung instruksi presiden, ya, itu hanya dikerjakan 1 bulan di masa pandemi Jakarta sedang PSBB, ya, itu alhamdulillah selesai. Proyek dengan luas lahan 20 hektar, ya, di mana rumah sakitnya adalah rumah sakit COVID dan ini baru pertama, sebelumnya belum ada namanya rumah sakit COVID itu. Nah, jadi itu betapa mendesain itu butuh koordinasi berbagai hal ya, mungkin Kementerian Kesehatan, PU dan lain-lain. Dan saya di situ sebagai project manager untuk desain and build, jadi mendesain dan membangun. Nah, 20 hektar 1 bulan lengkap, jadi ada ruang isolasinya, ada ruang observasi, ada mes pekerja, mes karyawan, mes dokter, mes perawat dan lain-lain sampai dengan markas komando gugus tugasnya. Nah, alhamdulillah itu selesai. Kenapa itu selesai? Ya karena itu didukung penuh oleh pemerintah. Jadi di situ material-material saya yang seharusnya ini di Pulau Galang. Pulau Galang itu kalau teman-teman lihat tuh di map itu dari Batam itu sekitar masih 1 jam ke Pulau Galang. Pulau Galang itu tempat dulu pengungsian ex-Vietnam, perang saudara Vietnam itu yang pada mengungsi di situ. Nah, itu orang menyebutnya Pulau Hantu. 20 hektar itu masih hutan. 20 hektar kita kerjakan sampai dengan selesai. Tetapi pemerintah mendukung penuh. Mendukungnya seperti apa? Contohnya, ya menghubungkan dengan contoh kasus dengan TNI. Kami material-material yang dari Jakarta itu yang seharusnya kalau perjalanan menggunakan kapal bisa seminggu baru nyampe, kita difasilitasi dengan pesawat Hercules. Hampir setiap hari kita bisa 4-8 kali bolak-balik ngangkut pakai Hercules. Lalu dengan pekerja ada 1.500 orang yang saya
Nah, itu juga melibatkan warga sekitar dan lain-lain. Dan alhamdulillah di sini itu dari pekerja saya dari awal sampai dengan selesai itu tidak ada satupun yang terkena COVID, tidak ada satupun yang terpapar COVID. Karena posisinya mungkin saja ya itu di hutan, orang-orangnya begitu masuk ya terisolasi di situ, ya. Lalu juga tidak ada yang kecelakaan kerja, ya. Alhamdulillah di situ. Kemudian nah ini kasus lagi, ya ini 3 ini ada karakter yang berbeda-beda. Saya mengerjakan proyek Museum Internasional Sejarah Nabi Muhammad SAW dan penyebaran agama Islam atau peradaban Islam atau Museum Rasulullah yang di Ancol ya. Ini juga desain and build, ada di DKI Jakarta. Nah ini dari Februari 2020 sampai dengan saat ini masih ya delay, masih pekerjaan persiapan aja. Karena apa? Ownernya itu yayasan. Yayasannya itu adalah Yayasan As-Salam dari Liga Arab. Jadi disitulah kita ya kalau mau komunikasi, koordinasi dengan pihak negara-negara lain, itu posisi pandemi seperti ini susah. Kita mau presentasi bagaimana desainnya, kemudian kontennya yang di dalam bagaimana, itu untuk presentasi ke sana sering lockdown. Arab, Madinah, Mesir, dan lain-lain itu sering lockdown, sehingga kita sampai saat ini masih delay. Nah, kemudian ini ada Project 9 Plaza, ini swasta, anak perusahaannya Waskita. Ini juga sampai saat ini delay, tapi tidak sedelay ini. Nah, ini karena ya itu seperti back to back. Kalau ownernya duitnya lancar, kita kerja lancar. Kalau ownernya duitnya agak seret, ya kita mungkin agak seret. Dan di Project 9 Plaza ini mungkin yang agak bisa mewakili ya, karena ini ada diskresi kalau di sini ya. Kalau yang Project 9 Plaza ini mungkin agak mewakili bagaimana kita mengatur proyek di masa pandemi. Makanya nanti sebagian besar saya presentasi di manajemen proyek di masa pandemi adalah menggunakan kasus proyek 9 Plaza yang saat ini masih saya tangani. Oke, suaranya saya mute aja. Sorry, nggak apa-apa lah. Jadi di manajemen proyek di masa pandemi, jadi loncat-loncatan ya. Sorry. Oke, nggak apa-apa. Jadi yang paling utama itu adalah kita mampu ya untuk kerja di era new normal. Ya, seperti yang ditayangkan di video tersebut, mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik oleh teman-teman peserta. Ya. Mohon maaf Pak Anas, waktunya tinggal 10 menit lagi. Oke, ya ini terdengar ya Bu ya? Belum terdengar Bapak. Oh, ya. Oke, sorry. Ya, jadi prinsipnya adalah bahwa untuk manajemen proyek di masa pandemi itu ada 2 hal yang paling pokok, yaitu yang pertama adalah patuhi protokol kesehatan, di mana kita harus beradaptasi kebiasaan baru, dan yang kedua adalah digitalisasi proses produksi. Nah, ini saya mau sampaikan nih protokol kesehatan yang ada di Waskita Karya atau di proyek, ya di mana jarak-jarak meja itu ada tadi menggunakan protokol kesehatan jaraknya 1,5 meter. Kemudian di mes pegawai pun kita yang seharusnya itu satu kamar nih kalau biasanya dulu bisa 3-4 orang. Ini saat ini bisa hanya 1-2 orang saja, ya, karena ada jarak itu di mes pegawai. Lalu ada penyemprotan disinfektan di mobil-mobil operasional itu rutin tuh pagi sore. Dulunya nggak ada. Nah ini kemudian fasilitas proyek, ya, ini menyediakan tempat cuci
tangan, pekerja dan lain-lain. Ini semua kalau ada duitnya semua ya, ada biayanya semua. Kemudian pembagian vitamin sama seperti tadi Wijaya Karya juga ya sampaikan ya. Kita harus stok vitamin, pegawai dikasih vitamin, pegawai dikasih botol minum supaya tidak join itu. Kalau mahasiswa dulu kan minum 1 kopi bisa dibuat rame-rame ya, tapi kalau di sini kalau masa pandemi nggak boleh, udah kasih aja botol minuman supaya 1 orang bisa menggunakan wadahnya masing-masing. Kemudian kasih tempat ibadah atau sajadah sehingga juga hanya bisa dipakai sendiri, dicuci sendiri, dirawat sendiri. Kemudian swab antigen secara berkala. Nah, swab antigen secara berkala ini menjadi standar kita gitu loh. Kalau pegawai yang terisolasi, artinya memang lingkungannya hanya itu aja, kita setidaknya 2 minggu swab antigen. Tetapi kalau yang baru masuk itu wajib di swab antigen. Dan itu apalagi kalau tamu-tamu itu hanya maksimal hanya 2 hari atau 2 kali 24 jam harus dites kembali. Nah, ini adalah proses digitalisasi, proses produksi. Tadi saya bicara ada urut-urutannya tadi ya. Nah, ini masuk adalah sumber daya dan schedule. Ya, kalau tadi set facilities, nah sekarang kita bicara dengan sumber daya and schedule. Nah, kalau untuk menangani organisasi, kemudian personel dan lain-lain, kita ada aplikasi namanya WES. Ini untuk mengendalikan personil proyeknya. PM-nya siapa, set manajernya siapa, terus kemudian dia kompetensinya bagaimana dan lain-lain, kita bisa dipantau di sini. Absensinya dia terlambat atau enggak, kemudian kompetensi dan lain-lainnya semua dikontrol di aplikasi WES ini. Lalu waktu pelaksanaan. Nah, waktu pelaksanaan kita menggunakan selain Microsoft Project, Primavera, kita juga menggunakan Autodesk Navisworks plus Google Calendar. Google Calendar ini adalah output daripada Microsoft Project itu kemudian menjadi notifikasi saya dan teman-teman itu per hari di HP itu adalah menggunakan Google Calendar. Jadi saya bangun tidur itu jam misalkan subuh itu, saya sudah bisa tahu hari ini saya harus ngapain, ngecorkah atau pasang data atau apa dan lain-lain itu sudah dinotifikasi sama ini. Nah biasanya tuh schedule kan dipasang hanya mungkin di print, tempel ke tembok, nggak ada yang baca, nggak ada yang memonitor, nggak ada yang mengevaluasi. Tapi dengan digital ini sekarang bisa dan setiap hari kita bisa pantau. Kemudian untuk mendalikan bahan sub alat kita ada WAV namanya sama SAP. Ini adalah ERP bagaimana kita berinteraksi dengan vendor itu menggunakan aplikasi. Kalau dulu kita menggunakan aplikasi itu saya dulu waktu jadi bagian procurement itu sehari bisa menemui atau bertemu dengan tamu itu 40 sampai 50 orang. Nah, itu kan sangat riskan sekali gitu loh. Sangat riskan sekali karena ketemu orang banyak gitu. Nah, dengan alat ini kita bisa WFH. Jadi teman-teman yang bekerja di bagian procurement, bagian personalia, bagian scheduler, engineer dan lain-lain itu bisa WFH. Lalu bisa mengurangi kontak fisik dengan banyak orang. Ya. Kemudian dengan banyaknya WFH, terus itu juga bisa menghemat overhead, gitu loh. Overhead karena ya kita nggak listrik di kantor, kemudian paperless dan lain-lain itu bisa menghemat overhead banyak, gitu loh. Dan pekerjaan itu bisa cepat karena bisa bareng gitu. Nah, misalkan contohnya dalam kita beli bahan, kemudian klarifikasi sub dan lain-lain itu yang umumnya dulu tuh antri gitu ya, kalau mau ketemu di proyek sama saya misalkan ada 40 orang itu antri di ruang tamu, satu masuk itu kan lama. Belum lagi nanti kalau dokumennya nggak lengkap dan lain balik lagi. Tapi kalau dengan ini ya cepat karena semua bareng gitu. Dan bisa by system gitu untuk mengevaluasinya apakah ini lolos atau enggak gitu. Kemudian yang paling penting banget adalah big data. Dan ini waskita sekarang sedang concern banget dengan yang namanya big data dan artificial intelligence. Nah, big data ini dari semua yang ada ini nanti akan kita tahu gitu loh, mana sub yang bagus, mana pekerja yang baik, terus ritmenya ya. Kalau misalkan gedung itu dengan klasifikasi seperti ini itu selesainya seperti apa, kemudian misalkan struktur itu floor to floor-nya bisa berapa hari, ini big data ini ada semua nanti. Oke, saya cepat aja. Kemudian ini adalah contohnya WAV ya, yang saya sampaikan tadi bahwa ketika nanti sudah prosesnya menggunakan online seperti ini ya, dari mulai pendaftaran, prosesnya itu dari A sampai Z-nya ada semua di sini dan itu bisa digunakan secara online. Kalau sudah lulus ini nanti baru bisa bisa diajukan ke MK approval. Misalkan dia bahan ya berarti dia diajukan approval materialnya. Kalau dia subkon spesialis ya berarti approval subkon.
dan owner. Nah ini juga approval-nya ini bisa digital juga. Sekarang kan tanda tangan digital dan lain-lain sudah bisa. Kemudian presentasi metode kerjanya itu tidak perlu rapat di proyek, tetapi cukup dengan online aja seperti saat ini kayak gini, virtual aja gitu. Kemudian mock up produk. Nah, mock up produk ini kalau memang perlu fisik ya berarti dikirim aja. Kalau katakanlah kalau kusen gitu ya bisa dikirim aja dengan jasa pengiriman gitu, kemudian dicek. Nah, ini bisa seperti itu. Kemudian BA Mockup sebagai standar keberterimaan pekerjaan ini bisa digital. Nah, kita sudah ada juga digitalnya. Kalau ini barangnya udah oke, mock-up-nya seperti ini, contohnya sudah bagus, bla 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 bla, oke ditandatangani bersama, itu bisa digital. Dulu nggak kayak gitu. Dulu itu semua harus datang tanda tangan visi bla bla bla. Itu riskan sekali terhadap pemaparan COVID. Nah, kontraknya pun juga bisa digital. Oke, saya skip ini. Kemudian, nah ini terkait dengan K3LM. Nah, ini juga kita didigitalisasikan. Kalau dulu ya orang mengawasi pekerja bla bla bla, kemudian ngecek mutu pekerjaan itu ya kita harus cek langsung gitu. Tapi di Waskita Karya mengembangkan yang namanya artificial intelligence dan IoT ya, Internet of Things. Nah, ini contohnya yang seperti ini, artificial intelligence untuk HSE. Jadi pekerja-pekerja menggunakan CCTV, ada kamera 360, itu bisa kelihatan pekerja yang nggak pakai helm, pekerja yang nggak pakai masker, pekerja yang berkerumun, dan lain-lain itu semua bisa terdata oleh manajemen proyek atau manajemen divisi. Kemudian menggunakan artificial QC, artificial intelligence di bidang quality control. Ini contohnya, jadi menggunakan drone, autopilot, atau menggunakan kamera-kamera khusus, sehingga tahu ya mana pekerjaan itu, misalkan memasang baut masih kurang, atau mungkin masang metode-metode yang salah, dan lain-lain itu bisa by robot gitu ya. Oke, selanjutnya kemudian untuk digitalisasi di bidang mutu juga kita menggunakan aplikasi BIM 360 ya. Ini juga sudah cukup familiar, produk Autodesk, di mana kita semua data terkait sistem manajemen mutu ini tersimpan dalam satu cloud. Ya, jadi nggak banyak numpuk gitu. Bayangkan saja kalau dokumen masih berupa kertas, kita lihat di situ banyak virusnya juga. Nah, akhirnya apa? Ya itu bisa membuat kita tadi terpapar COVID, kemudian menambah biaya dan lain-lain. Tapi dengan satu cloud itu ya by digital aja gitu. Kemudian mutu pekerjaan terpasang bisa dinilai dikomentari banyak orang. Nah, karena kita di BIM 360 kita bisa bikin isu, bisa bikin macam-macam. Itu semua orang, baik itu hanya orang pusat, orang proyek, manajemen proyek, sampai level pusat, direktur itu bisa ngecek. Oh, ini pekerjaan plafonnya jelek. Nah, bisa komentar gitu. Dan riwayatnya ada semua. Nah, seperti itu. Kemudian buat penilaian kepada superintenden. Nah, nanti juga bisa ketahuan pelaksana-pelaksana itu yang pekerjaannya baik itu yang mana, yang jelek itu yang seperti apa, itu ada grafiknya di situ. Nah, kalau yang bagus nanti kita bisa apresiasi, kasih hadiah, yang jelek ya kita bisa kasih punishment gitu. Kemudian pengecekan mutu pekerjaan bisa dikendalikan secara remote gitu. Oke. Nah, ini untuk gambar dan metode konstruksi. Nah, saya juga sudah menggunakan BIM ya dari tahun 2017. Kebetulan beberapa proyek yang saya tangani menjadi the best-nya BIM di Waskita Karya. Nah, ini juga produksi gambarnya bisa WFH. Jadi ada drafter mungkin di Sukabumi, yang satunya di Semarang, satunya di Jakarta. Bekerja itu bisa bareng, yang satu arsitek, yang satu struktur, yang satu arsitektur. Nah, dan itu bisa simultan nanti akan ketahuan gitu loh. Mana yang kena clash gitu kan, nah, misalkan gitu, terus koordinasinya, kemudian juga terkait dengan metodenya, waktunya, nah, sampai dengan itu menjadi soft drawing itu bisa dilakukan menggunakan BIM 360 dan sesuai dengan digital. Artinya bahwa menggunakan digitalisasi ini dan menggunakan BIM ini itu pekerjaan bisa di WFH-kan dan sangat mengurangi resiko terpapar COVID itu. Kemudian dokumen juga bisa paperless ya. Nah, ini yang juga kita harus dukung bersama, bahwa penggunaan kertas itu satu rem A3 itu sama seperti dengan menebang pohon 7 pohon.
Nah, itu nanti bisa cek juga bahwa kalau 4 rem itu sudah menebang 7 pohon dengan diameter 30 cm. Nah, itu sangat-sangat enggak green di kita gitu. Nah, ini kita harus dukung juga bahwa paperless ini harus kita kerjakan. Oke, kemudian selanjutnya, nah untuk mengendalikan APP kemudian cash flow kita ada namanya smart opnam ya. Smart opnam ini kalau pelaksana mau menghitung jumlah pekerjaannya atau mungkin progres pekerjaannya atau mungkin upah mandor lah atau apa gitu yang biasanya ini bisa menggunakan HP aja di update gitu. Jadi tahu-tahu progresnya itu sudah ketahuan gitu. Menghitung progres pekerjaan secara real time, mengabsen pekerja, ya media notifikasi terhadap time schedule. Jadi pelaksana itu juga tahu gitu loh bahwa ini progresnya baru 50%. Padahal kalau di time schedule, master time schedule-nya harusnya 75%. Artinya kita terlambat. Yang terlambat itu mana? Yang kritis mana? Itu bisa terpantau langsung gitu ya di situ. Oke, kemudian ini adalah dari manajemen proyek ya, manajemen proyek itu dari proses produksi tadi ada yang bagian yang namanya adalah rapat proyek. Rapat proyek itu ngapain sih? Rapat proyek itu setidaknya membahas satu progres pekerjaan, kemudian membahas K3L dan mutu pekerjaan, kemudian membahas gaya pekerjaan, set instruction, variation order. Nah ini pekerjaan tambah kurang lah istilahnya seperti itu. Kemudian membahas perkembangan desain, ada nggak masalah? Desain-desain biasanya itu berkembang terus tuh kalau di proyek. Kemudian membahas isu proyek yang ada di BIM 360 ya. Itu bisa diulas bareng-bareng. Nah ini contohnya ya saat ini dan rapat seperti ini sudah bisa pakai daring, nggak harus ngumpul di proyek. Nah ini juga salah satu pencegahan daripada COVID gitu. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini masuk dalam kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah, nah ini yang saya simpulkan, nanti mudah-mudahan teman-teman juga bisa menyimpulkan lain dan bisa didiskusi. Yang pertama, produktivitas industri konstruksi ya, 20 tahun sebelum pandemi ini sebenarnya sudah ya gitu-gitu aja, tidak ada peningkatan gitu. Apakah karena memang pekerjaannya itu sangat-sangat sangat-sangat aman sehingga ya udah smooth gitu ya, atau mau bagaimana? Ini perlu ada penelitian khusus. Kemudian yang kedua, produktivitas di lingkungan Waskita Karya divisi gedung itu menurun 55% seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi ada dampaknya pandemi itu. Ya. Kemudian yang ketiga, pembatasan mobilitas, kelangkaan material dan likuiditas adalah masalah utama saat pandemi. Ya, ada 3 hal pokok seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang keempat adalah manajemen proyek harus selalu memegang siklus PDCA saat menjalankan proses produksi. Ya, apa yang direncanakan, apa yang dikerjakan, selalu dicek, kemudian dilanjutkan dengan action untuk perbaikannya. Kemudian nomor 5, mengelola proyek saat pandemi antara proyek strategis nasional dan proyek swasta itu berbeda. Tadi ada saya kasih 3 contoh gitu ya. Jadi tidak sama. Kalau yang PSN pasti banyak diskresinya dan pasti bisa on schedule, on budget. Yang pengalaman saya seperti itu. Kemudian yang keenam, adaptasi kebiasaan baru menjadi syarat rukun utama pada proyek konstruksi saat pandemi. Jadi kalau kita bisa mampu mengatasi kebiasaan baru tadi, tidak banyak yang terpapar, insya Allah sih ditambah dengan 3 hal pokok tadi, ya proyeknya sih akan sama seperti sebelum pandemi. Prinsipnya seperti itu. Kemudian yang ketujuh, dengan digitalisasi proses produksi dapat memperkecil resiko penyebaran COVID-19 di proyek. Ya tadi yang sudah saya paparkan panjang lebar. Kemudian yang ke-8 adalah penanganan COVID-19 perlu masuk dalam RAB proyek baru. Nah ini ada beberapa yang kalau di awal-awal tidak masuk dalam RAB, jadi dianggap bahwa biaya-biaya terhadap dengan pencegahan COVID itu menjadi sebuah metodenya kontraktor. Nah ini sekarang harus ada kesepakatan berbagai pihak. Kalau tadi di Permen kan sudah dimasukkan di biaya K3. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang swasta ini juga kadang masih tiktokan karena biayanya mahal, biayanya besar. Kemudian yang ke-9, masa pandemi menjadi momentum industri konstruksi untuk perkembangan digitalisasi. Ini semua pihak ya, mungkin dari kalangan akademisi, praktisi, dan lain-lain untuk setidaknya bisa mengembangkan artificial intelligence, kemudian big data, kemudian IoT, ya, serta lean construction. Nah, ini yang ke-9 ini adalah challenge buat kita semua. Nah, terakhir,
mungkin saya mengutip salah satu surat dari Al-Quran, yaitu surat Hud, bahwa masa pandemi ini kita kayaknya tuh memang susah banget gitu ya, di mana-mana kayaknya susah banget. Nah ini ada ayat wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmi wa ahluha musyrikun. Artinya bahwa dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, mudah-mudahan kita diskusi pada pagi hari ini adalah ya diskusi kebaikan, sehingga setidaknya inilah sesaji kita untuk Allah Subhanahu wa taala untuk tidak membinasakan kita semua. Oke, mungkin itu dari saya dan ini ada buku dari saya, ada tata udara ruang isolasi dan WSKT yang terkait dengan proyek Pulau Galang. Misalkan nanti ada yang berminat bisa hubungi saya di ini. Gitu aja Bu Femi, terima kasih. Mudah-mudahan waktunya pas, kurang lebihnya mohon maaf. Bisa dilanjutkan dengan Q&A. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Terima kasih sekali Pak Anas atas waktunya dan kesempatannya sudah sharing-sharing ilmu, pengalaman yang ada di PT Waskita Karya di dalam menghadapi masa pandemi seperti ini. Membuka sekali wawasan untuk kita ya Pak, bahwa adanya seperti loncatan kita ini kan sudah masuk ke industri 4.0, bahkan sebentar lagi 5.0 seperti itu benar-benar mengharuskan kita, bahkan kita yang ada di dunia pendidikan pun siap-siap untuk mengarahkan ini ya adik-adik kita gitu, bahwa kita harus berinovasi seperti tadi Pak Anas mengatakan bahwa sudah saatnya kita mengenal IoT seperti itu, lalu mengenal artificial intelligence, bagaimana kita berinovasi, bahwa tidak selamanya kita harus face to face seperti itu. Sekarang kita diberi ibaratnya mungkin bencana seperti ini gitu ya, dalam waktu yang cukup lama, mau tidak mau kita harus menggunakan teknologi untuk mengontrol semua pekerjaan kita, proyek-proyek kita seperti itu. Banyak tadi di Waskita juga ada WES ya Pak, ada banyak sekali aplikasi ya seperti WES, terus Autodesk Navis Works, lalu ada Wave juga, dan juga yang terkenal saat ini menggunakan BIM 360 ya Pak, itu lagi hit sekali di dunia engineering saat ini. Ya, baik Pak Anas, ini kita buka beberapa sesi pertanyaan. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk ke saya. Apakah metode e-monitoring dari Waskita berjalan dengan efektif dan akurat, dan apakah penindaklanjutan dari metode e-monitoring tersebut? Lalu pertanyaan yang kedua terkait dengan supply chain management. Selama pandemi seperti ini pasti banyak sekali subkon atau vendor yang seperti tadi Bapak katakan mengalami dampak yang cukup besar seperti itu, sehingga mempengaruhi pula pastinya untuk bagaimana supply chain atau rantai pasok yang ada di Waskita tersebut, bagaimana cara menangani dari hambatan-hambatan di supply chain management tersebut. Mungkin itu dulu Pak Anas, yang pertanyaan yang masuk ke saya, monggo untuk dijawab. Terima kasih. Ya, untuk nomor 1 pertanyaan yang menggunakan electronic monitoring itu sangat-sangat efektif. Bahkan saya bisa sampaikan mungkin 4 kali lipat lah efektifnya gitu ya dibanding dengan yang konvensional gitu ya. Karena bayangkan saja kalau dulu kita misalkan contoh kata terkait dengan progres ya. Terkait dengan progres pekerjaan itu kan kita kadang akhir minggu itu baru tahu, oh kita telat ya gitu loh. Itu setelah staf saya mungkin staf scheduler membuat dimasukin datanya, terus progresnya rencana berapa, kemudian saat ini seperti apa. Oh tahu telat. Nah kita kehilangan waktu 1 minggu untuk mengetahui itu. Kalau proyek gedung itu khususnya gedung kan kompleks ya, itemnya banyak. Jadi untuk bisa masukin data yang realisasi di lapangan dengan di compare dengan rencana kerja itu butuh waktu khusus gitu. Nah, kan menggunakan contoh kata tadi yang menggunakan segrasi dengan master schedule. Jadi setiap hari itu kita tahu grafiknya. Oh ini naik, turun dan lain-lain. Kemudian juga terkait dengan pekerja.
biasanya kalau level project manager gitu, kadang kita nggak kalau udah proyek besar itu nggak tahu jumlah pekerja yang masuk itu berapa, skillnya apa aja gitu. Misalkan tukang keramik ada berapa, tukang struktur ada berapa, ME ada berapa, itu kita kadang nggak update. Nah dengan sistem elektronik tadi, misalkan dari awal menggunakan kartu barrier gate, tapping gitu, udah langsung ketahuan di HP kita langsung muncul, oh si A, B, C, D, F, G itu sub ini itu jumlah pekerjanya berapa gitu. Nah itu kita bisa juga mengevaluasinya, loh kita seharusnya bulan ini itu butuh pekerja 1.500, sekarang cuma ada 700, skillnya juga ngacak misalnya gitu. Ya artinya kalau kayak gitu nggak akan selesai proyeknya gitu. Nah itu jadi tindakannya itu bisa langsung day to day gitu. Jadi sangat efektif. Kemudian yang kedua terkait dengan SCM vendor kena dampak, bagaimana cara menanganinya. Nah, vendor-vendor yang terkena dampak, kalau yang pengalaman saya yang sudah ini jadi macam-macam, cara penanganannya macam-macam. Yang pertama yang waktu di Rumah Sakit Galang itu clear. Jadi proyek 1 bulan, pembayaran kami dari pemerintah lancar, pembayaran kami kepada vendor lancar, lunas, clear. Artinya karena memang di situ banyak diskresi artinya gini. Katakanlah proyek itu strategis nasional, saya minta dana ke pusat pun harus diprioritaskan. Jadi mereka full support gitu. Ya. Kemudian yang di proyek yang di swasta itu penanganannya beda. Artinya kita juga memilihnya. Makanya kita ada tadi ada CSMS tadi ya yang dianggap berbelit-belit. Itu salah satunya kita memantau si vendor itu punya dana enggak gitu. Dia punya tenaga kerja yang qualified enggak, kemudian pendanaannya atau modalnya itu kuat atau enggak gitu. Nah kalau untuk proyek-proyek yang khusus yang sifatnya swasta gitu, ya harus kita dari awal sudah kita seleksi dengan vendor-vendor yang memang qualified. Dia bisa bersinergi dengan proyek-proyek yang sejenis itu. Ya contoh kata paling tidak dia mampu mendanai minimal 6 bulan pegawainya. Jangan sampai baru kerja 1 minggu dia sudah minta kasbon ke kita, ke waskita, ya nggak bisa kayak gitu. Paling nggak dia udah punya anggaran setidaknya tuh operasional selama 6 bulan kuat gitu loh. Ya itu harus terpilih gitu dari awal. Dan itu memang penanganannya beda. Makanya PM yang di Waskita Karya kalau sudah menangani proyek swasta itu ya itu ibaratnya kalau di sepak bola Indonesia itu kayak liga ini liga satunya lah. Liga Premiernya gitu ya. PSIS sekarang gimana tuh liga degradasi atau apa ya? Setidaknya gitulah, intinya seperti itu. Itu Bu. Jadi penanganannya memang dari awal sudah kalau belum terjadi berarti dia harus disiapkan dengan vendor-vendor yang memiliki funder yang bagus. Tetapi kalau yang sudah terjadi, kalau contoh kasus di saya sih nggak ada yang sampai vendornya collab ya. Karena memang sudah di-prepare dari awal. Gitu, Bu. Iya, Pak. Kalau vendornya dari luar gitu gimana, Pak? Biasanya, apalagi kayak Cina gitu kan sempat lockdown ya. Jadi dia tidak bisa tidak bisa mengirim ke sini seperti itu tuh. Nah, kalau kebetulan saya kan memang saat ini tidak menangani itu ya. Tapi kalau saya kebetulan ada teman saya yang mengerjakan proyek Indonesia One itu, begitu pandemi langsung tutup proyeknya, ya proyeknya langsung tutup, vendor-vendornya cut, kemudian personil proyeknya ya habis gitu. Mungkin teman-teman bisa cek lah. Ya itu kalau yang sama ya mau nggak mau orangnya nggak ada kok di lockdown ya sudah berhenti gitu loh. Makanya kalau proyek pemerintah makanya kan sekarang difokuskan di proyek-proyek yang infrastruktur yang sekiranya memang strategis nasional itu disupport dengan material-material ya lokal saja. Kemudian pekerja-pekerja tentunya ya saat ini kan memang pekerjaan yang dikerjakan itu kan rata-rata atau proyek yang berjalan yang proyek strategis nasional kan rata-rata bisa dikerjakan oleh kita sendiri, oleh bangsa Indonesia gitu. Kalau proyek-proyek yang contohnya kayak yang proyek-proyek yang memang menggunakan teknologi tinggi, yang saya tahu sih mereka juga terkena dampak gitu ya, dengan orangnya mereka yang nggak bisa masuk gitu. Kalau yang sudah terlanjur di Indonesia nggak bisa pulang, kalau yang belum ya nggak bisa masuk gitu. Kondisinya seperti itu, Bu.
Pak Anas. Oke, kita lanjut ke sesi pertanyaan yang berikutnya dari Aprilia Anggraini. Izin bertanya, Pak, untuk pendanaan proyek pemerintah mengeluarkan SBF. Lalu SBF itu apakah sudah turun ke proyek untuk digunakan sebagaimana mestinya atau belum? Lalu pertanyaan kedua dari Arneta, apabila ada perubahan desain gambar rencana sedangkan dalam pengesahannya antara owner dan kontraktor terhambat karena COVID, apakah dampak bagi perusahaan kontraktor baik dari segi dan waktunya dan bagaimana penanganannya? Lalu dari Haji, wah ini cukup banyak. Izin bertanya terkait penggunaan software yang banyak dipakai, apa saja kendalanya untuk penggunaannya, dan apa SDM di Indonesia sudah mumpuni dalam penggunaan software yang sedang digunakan tersebut. Itu Pak Anas, ada 3 pertanyaan. Oke, ya yang pertama soal SWF. SWF itu kan baru dibentuk di akhir-akhir ini ya, maksudnya kita belum menikmati secara langsung soal itu, dan Waskita Karya sedang menanti betul itu ya terkait dengan disinvestasinya atau penjualan asetnya Waskita yang terkait dengan tol-tol itu dan lain-lain. Nah, kalau yang sudah kita menggunakan pembiayaannya menggunakan bank, menggunakan SCF ya. Dan itu sudah kita dikasih plafon oleh bank, kemudian itu digunakan untuk proyek-proyek kita lah. Artinya kontrak-kontrak itu disekolahin lah, kontraknya kita disekolahin ke bank yang membayar ke kita. Rata-rata umumnya kan seperti itu. Nah, kalau yang dari yang dari pemerintah ya itu terbatas ya. Mungkin nanti teman-teman bisa cek sendiri, dan saya mungkin juga tidak terlalu kompeten ya untuk bicara masalah keuangan pemerintah gitu terkait dengan itu. Kemudian untuk software yang banyak ya digunakan, apakah ada kendala? Nah, kendalanya itu memang manusianya ya. Biasanya kalau untuk move on itu yang agak susah. Contoh kasus lah terkait dengan BIM. BIM itu kan sebenarnya ya kita memodelkan sebuah bangunan di awal ya, caranya salah satunya menggunakan berbentuk 3D, tapi 3D-nya itu isinya macam-macam ya. Ya di situ ada bernilai duit, ada bernilai spek, ada macam-macamnya lah. Nah, itu tentu menggunakan software banyak. Nah, orang-orang itu rata-rata nggak mau ribet, kayak yang sudah nyaman gambarnya 2D menggunakan AutoCAD. Nah, itu untuk beralih ke katakanlah menggunakan Autodesk Revit lah, itu aja wah susah. Pengalaman saya termasuk orang yang sering mengembangkan staff untuk ini ya, mampu untuk mengupgrade dirinya. Itu ya pengalaman saya itu 1:8. Saya kan ada 8 orang saya sekolahin, saya panggil saya panggil mentor gitu. Itu yang berhasil hanya 1, yang 8 itu kembali ke habitat awal gitu. Jadi ini menjadi problem. Makanya saya biasanya kalau ada teman-teman mahasiswa yang magang itu langsung saya cekokin digitalisasi, karena ini ke depan udahlah pasti isunya adalah digitalisasi, lean construction, digitalisasi. Ya digitalisasi ya dimulai dari BIM dan lain-lain. Nah, harusnya kemarin saya juga di webinar sebelum ini ditanya sama salah satu akademisi juga, kira-kira bagaimana sih link and match-nya antara kurikulum apa yang harus dibikin itu ya, di akademisi supaya langsung bisa dipakai di dunia usaha gitu. Ya saya bilang ya harusnya memang harus ada digitalisasi itu, setidaknya itu. Pahamlah informatika itu penting banget gitu, karena sekarang sudah eranya seperti itu, dan kalau hanya kognitif yang dikembangkan pasti nanti ada waktu memang teman-teman lulusan kuliah, lulusan mahasiswa atau lulusan universitas itu ya memang siap dipakai, tetapi paling enggak butuh 3-4 bulan untuk menyesuaikan gitu loh, menyesuaikan gitu. Nah, itu yang sering terjadi. Beda mungkin dulu saya waktu awal-awal di proyek-proyek, khususnya yang proyek-proyek swasta itu atau perusahaan-perusahaan swasta itu, begitu saya masuk itu saya bisa merubah mereka. Mereka misalkan dulu gambarnya masih pakai Rapido gitu, saya langsung sudah bisa pakai AutoCAD. Artinya bahwa dunia akademik itu lebih maju daripada dunia usaha zaman dulu ya mungkin. Nah, sekarang mungkin dengan adanya lean construction, kemudian adanya BIM dan lain-lain itu mungkin bagaimana caranya kita bisa seimbang
ya kalau di Waskita Karya kebetulan saya juga pernah membuat bekerja sama dengan Direktur HCM untuk membuat kurikulum gitu ya, khususnya di kampus-kampus yang D3 seperti itu, vokasi, yaitu kita akhirnya Waskita ngajari mereka, mungkin kayak semacam magang gitu, atau ada programnya 6 bulan yang sudah kerjasama kan Politeknik Negeri Jakarta, kemudian Politeknik PU, dan beberapa itu kita ya tim kita yang BIM gitu datang ke kampus, bagaimana menggunakan laser scanner, bagaimana menggunakan VR, kemudian dan lain-lain itu. Jadi itu langkah untuk supaya link and match tadi gitu. Kemudian untuk apa selanjutnya? 2 aja ya tadi ya? 3 Bapak. Terakhir dari Pak Mas Aji terkait penggunaan software. Oh tadi ya, software yang banyak dipakai, sampun ya Pak ya? Oke, tadi oh ya, sepertinya tadi sudah terjawab semua Pak Anas. Ya. Berarti dengan adanya digitalisasi seperti itu Pak Anas, apakah Waskita juga sudah mulai ancang-ancang untuk menyiapkan kompetensi baru nih, seperti misalnya ahli di dalam bagaimana mereka bisa membuat suatu programming untuk big data seperti itu. Lalu big data itu kan juga sesuatu yang perlu kita secure banget, kita jaga banget, jangan sampai itu bocor dan sebagainya, seperti itu Pak Anas. Apakah peluang-peluang seperti itu juga sudah diancang-ancang oleh Waskita nih, kalau saya harus menyiapkan seperti lapangan pekerjaan baru dengan kompetensi yang terbarukan yang nantinya in the future kayak gitu, itu pasti akan digunakan. Ada Bu. Jadi kalau di Waskita Karya sebelumnya waktu masih di awal-awal itu ada divisi yang memang khusus menangani IT ya. Tapi sekarang dikembangkan beberapa tahun yang lalu dikembangkan menjadi divisi yang technical research, kemudian ya kayak R&D gitulah. Nah itu di mana isinya adalah juga banyak orang-orang informatika, programming dan lain-lain. Nah, itu yang mengelola infrastruktur di bidang IT secara globalnya, secara Waskita holdingnya. Jadi yang menyiapkan data centernya, menyiapkan pokoknya infrastrukturnya sudah ada. Nah sekarang tim proyek, saya juga beberapa kali di Waskita itu sudah mungkin 4 tahunan diadakan Waskita Award. Ya salah satunya adalah di bidang inovasi, dan saya sekitar 3 atau 4 itu membuat inovasi ya di bidang IoT itu ya, Internet of Things itu, dan beberapa yang digitalisasi itu. Saya basicnya hanya teknik sipil, tetapi kan sebenarnya kayak gitu kan di YouTube banyak ya. Kayak gimana kita membuat kamera recognition, bagaimana kita bikin voice recognition, bagaimana kita bikin hal-hal macam-macam itu kan tutorialnya di YouTube banyak gitu. Bikin aplikasi game, bikin aplikasi yang rumit-rumit di HP yang gratisan kan banyak gitu. Nah, itu juga mungkin saja kalau mau ngulik itu meskipun dia lulusan teknik sipil itu bisa seperti itu. Dan dulu zaman saya itu teman saya alumni ITS itu skripsinya itu bikin aplikasi struktur gitu, kayak semacam SAP gitu. Jadi dia bikin sendiri gitu. Padahal dia teknik sipil. Ya artinya bahwa kalau kita mau ngulik, mau belajar meskipun tidak diajarkan di kampus, ya bisa terjadi gitu loh. Dan sekarang memang saat ini eranya di Waskita sedang kayak gitu. Kalau yang teknik sipil biasa itu nggak terlihat, tetapi kalau teknik sipil agak paham digitalisasi, meskipun sebenarnya hanya seujung kuku ya, tetapi karena memang sekarang sedang ramai ya jadi terlihat gitu loh. Nah dan kan akhirnya juga direktur kami itu juga selalu menyampaikan bahwa untuk efisiensi efisiensi biaya produksi dan lain-lain itu ya salah satunya dengan digitalisasi itu. Dan kita juga sekarang meng-hire ahli dari ITB terkait dengan yang sekarang yang sedang ini adalah lean construction itu yang sedang menjadi isu gitu ya. Lean construction ini kan belum heboh seperti BIM. Kalau BIM sudah sekarang udah wajar lah, di mana-mana sudah pakai. Tapi kalau lean construction ini karena tidak menjadi prasyarat tender, yaitu
dikembangkan oleh perusahaan masing-masing. Gitu Bu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih banyak Pak Anas atas waktu dan kesempatannya memberikan materi sekaligus menjawab pertanyaan dari adik-adik semua. Ini sekaligus pesan yang sangat bagus sekali untuk adik-adik kita dari seluruh Indonesia yang ahli-ahli engineer di sini, bahwa sekali lagi kita harus membuka wawasan kita, membuka lebar-lebar inovasi kita. Masa pandemi seperti ini waktu yang sangat tepat untuk kita, bahwa kita harus selalu berkreasi, melihat ke depan, melihat future seperti itu, peluang-peluang apa saja yang bisa kita pelajari yang nantinya akan berguna untuk kita, untuk dunia konstruksi di Indonesia seperti itu, sehingga kita jauh maju ke depan seperti itu. Seperti itu ya Pak Anas. Oke, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Saya mau ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Anas Mahfuri atas waktu. Saya closing dulu Bu. Kesempatannya. Oh iya, monggo Pak Anas. Ya, baik. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya kepada teman-teman semua partisipan webinar ini, dan saya terima kasih sekali juga atas panitia yang mengundang saya, sehingga saya banyak berkenalan kepada teman-teman pemateri, juga bisa berkenalan dengan ibu dosen baru, dan saya juga setidaknya bisa bisa agak mengenang ya bagaimana Polines itu di 20 tahun yang lalu saya ada di sana. Itu ya, ada totem, ada nggak tahu masih ada atau enggak itu toko tembalang itu, sama yang paling mengenang adalah sampingnya itu gedung serbaguna itu ya, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan baik dari materi maupun kekurangan dari penyampaian, dan mudah-mudahan juga bisa dimaafkan kalau misalkan bahasanya kurang sopan kepada telinga dan hati Anda semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akhirnya sampai di penghujung sesi materi. Sekali lagi, saya pribadi selaku moderator dan rekan-rekan panitia seluruhnya mengucapkan terima kasih. Yang pertama kepada Bapak M. Rifki Rosadi selaku pembicara pertama, Bapak Rizky Adi Prasetyo selaku pembicara kedua, dan Bapak Anas Mahfuri selaku pembicara ketiga. Terima kasih atas seluruh waktu, ilmunya, kesempatannya di hari Minggu ini. Ya, sampun meluangkan waktu yang untuk acara buat keluarga, sampun meluangkan waktu untuk mengisi Civil Webinar Nasional 2021 dalam rangka CIVEC 2021. Demikian rangkaian materi yang telah disampaikan oleh ketiga narasumber kita pada siang hari ini. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC.